Ratus hari, 100 hari. Baik, langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta workshop online membangun proyek IoT dalam 5 menit pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 jam 19.45 sampai 21.30 WIB. Yang terhormat Bapak Muhammad Syafri Samsudin selaku keynote speech, yang terhormat Bapak Adam Damara selaku pemateri, dan juga para peserta yang saya cintai. Perkenalkan, saya Untung Riyadi selaku pembawa acara yang akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu yang kedua penyampaian keynote speech oleh Bapak Muhammad Syafri Samsudin, yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Adam Demara, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, yang kelima ada sesi foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutup. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dan berbagi praktik dalam workshop online di malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan acara malam ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu penyampaian keynote speech oleh Bapak Syafri. Bapak Syafri, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Untung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin pada malam hari ini kita akan berbagi ya, dan tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua di malam hari ini bisa ikut bergabung untuk mengikuti workshop online yang berjudul membangun proyek IoT dalam 5 menit. Perlu diketahui bersama, oleh karena itu IoT itu ternyata bukan hanya sekedar konsep futuristik begitu, kan, tetapi sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara alat-alat di sekitar kita gitu sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi IoT. Dan malam hari ini kita coba untuk membahas bersama terkait dengan apa sih Core X itu gitu ya. Apakah Core X itu bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat proyek-proyek IoT. Dan pada malam hari ini atau workshop hari ini kita nanti akan dibagi 3 sesi. Sesi yang pertama di malam hari ini yaitu online training, di mana online training ini akan membahas terkait dengan basic pemrograman. Jadi pemrograman-pemrograman yang memang akan digunakan di dalam Internet of Things, di dalam pembuatan proyek Internet of Things. Kemudian yang kedua di besok hari, besok malam, masih sama di online training, di mana nanti materi akan menyampaikan juga terkait dengan example project yang mana akan dilakukan atau akan dicoba menggunakan platform Cortex. Kemudian sesi ketiga yaitu pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Agustus secara asinkronus Bapak Ibu
bisa mencoba proyeknya menggunakan CoreX dan menjadi salah satu penugasan ya, sehingga penugasan ini akan muncul nanti di akhir workshop itu dalam bentuk sertifikat. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dengan total 110 JP setelah menyelesaikan penugasan proyek ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, CoreX ini adalah platform yang memang didesain oleh anak-anak dalam negeri, anak-anak kita, anak-anak muda yang memang konsentrasinya dalam teknologi CoreX. Dan CoreX ini juga sudah memiliki ekosistem tersendiri, Bapak Ibu, sudah mempunyai alat peraga sendiri, trainer sendiri, kemudian sudah mempunyai kurikulum kira-kira begitu ya, kurikulum dan media ajar lainnya. Mungkin tidak lama keynote ini, selamat mengikuti workshop dan mohon maaf ada eh, pengunduran waktu ya, atau kita reschedule untuk kita mulai di workshop online kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Syafri. Selanjutnya yaitu langsung ke pemateri, yaitu Bapak Adam Damara. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya langsung mulai saja ya. Jadi nanti rekan-rekan semua ketika ada pertanyaan ditampung dulu. Nanti akan saya buka sesi pertanyaannya di tiap subsessionnya dan nanti akan dilanjutkan pertanyaannya oleh Pak Untung. Kemudian nanti akan dipilih beberapa pertanyaannya agar untuk menghemat waktu ya. Ya, jadi di hari pertama ini kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai basic pemrogramannya. Kenapa kita perlu pelajari mengenai basic pemrogramannya? Karena ketika kita ingin membangun sebuah produk IoT, tentu saja hal yang harus kita pahami adalah elektronikanya, kemudian pemrogramannya, kemudian dari sisi infrastrukturnya. Infrastruktur ini termasuk jaringan, termasuk koneksi internet dan cloud servernya dan sebagainya. Nah, di Core X ini kita membuat tidak harus developer itu memahami tiga hal tersebut. Artinya hanya basic-basicnya saja pun tidak masalah, di mana infrastrukturnya ini sudah CoreX siapkan, sehingga tinggal gunakan saja. Jadi ketika kita membangun proyek IoT, dashboardnya sudah ada, manajemen penggunanya sudah ada, library-library-nya pun sudah ada, dan seterusnya. Jadi keuntungan menggunakan CoreX itu adalah kita sebagai developer IoT tidak harus membangun semuanya dari nol. Cukup kita fokus pada elektronika dan juga di programmingnya saja, di firmware-nya. Programmingnya bukan programming ke aplikasi ya, tapi di firmware-nya. Dalam hal ini karena kita di sesi pertama mengenai basic pemrogramannya, kita akan menggunakan Arduino IDE, di mana Arduino IDE ini juga sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua kenal ya, untuk pembuatan produk-produk IoT yang sederhana, bukan produk yang kompleks tentu saja ya. Karena framework Arduino sendiri memang dibuat eh, dengan fitur yang seminimal mungkin agar mudah dipahami nantinya oleh para pengguna dari framework Arduino IDE tersebut. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampil ya share screen dari saya. Bagi Udah, Bapak Ibu, oh belum? Bentar saya ulang. udah. Baik, sudah bisa tampil ya.
Sudah. Bagi teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, nanti silakan bisa buat akun terlebih dahulu di CoreX di alamat corex.id, di mana di CoreX ini kita bisa membuat berbagai macam produk IoT. Tentu saja CoreX mendukung apapun bentuk sensornya, apapun jenis sensornya, dan apapun aktuatornya ya. Jadi CoreX itu sebagai perantara antara firmware dan juga untuk ke monitoring serta controlling di proyek IoT-nya. Jadi kita tidak perlu membuat dashboard kita sendiri. Kalau kita scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat di sana, pada rantai pengembangan IoT umumnya itu ada banyak sekali langkahnya, mulai dari ide, desain produk, kemudian desain di elektronya, termasuk PCB, kemudian masuk ke pemrograman embedded-nya, dalam hal ini firmware, kalau yang kita kenal menggunakan Arduino IDE, kemudian kita juga atur konektivitasnya, setelah itu kita bangun back-end servernya, jadi kita bangun sendiri servernya, ini yang secara profesional ya. Kemudian kita integrasikan dengan berbagai macam layanan lain, misalnya ke layanan email, ke Google Assistant, Alexa, dan sebagainya. Dan kita juga harus membangun aplikasi web, aplikasi mobile, dan tentu saja harus membuat juga UI UX-nya, desain tampilannya. Setelah itu kita lakukan prototyping. Setelah prototype, kita lakukan uji coba performanya seperti apa, karena perangkatnya sebelum dijual, sebelum kita letakkan di lapangan, maka harus diuji coba dulu. Kemudian setelah itu kita baru bisa publikasi dan siap produksi massal. Pada umumnya pengembangan IoT seperti itu. Nah, di CoreX ini kita berusaha meminimalisir rantai pengembangan tersebut sehingga hanya ada 3 tahap saja. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua cukup fokus pada ide dan desain produknya dan desain elektronnya dalam hal ini PCB-nya ya. Kemudian dari hardware tersebut, dari ide desain produk tersebut dihubungkan dengan CoreX dan selanjutnya bisa langsung dipublikasi karena CoreX sudah menyediakan backend servernya, sudah menyediakan firmware-nya, sudah menyediakan aplikasi webnya. Prototyping pun Bapak Ibu cukup prototyping di produk elektro dan produk dari hardware-nya. Kemudian uji coba performanya pun sudah dihandle oleh CoreX sampai dengan Bapak Ibu cukup lakukan publikasi. Jadi seperti itu kenapa kita menggunakan CoreX atau kenapa kita membuat CoreX, yaitu untuk mengurangi atau memangkas waktu produksi. Jadi perusahaan tidak lagi melakukan hiring di sisi software developer-nya karena sudah ada software developer yang menghandle adalah dari CoreX-nya. Karena kita tahu software developer untuk saat ini biayanya masih sangat besar untuk bisa menghasilkan sebuah aplikasi atau sebuah software yang bagus, yang berkualitas, biasanya biayanya masih cukup besar. Tapi kalau aplikasi atau software yang seadanya, ya tentu saja siapapun bisa membuat ya. Hanya di sini kita bicara tentang produk komersil, produk yang siap dipasarkan, produk yang siap digunakan di lapangan. Oleh karena itu, kita harus serius dalam mendevelop dari segala sisinya, termasuk di sisi developer software-nya. Jadi seperti itu. Fokus pada hardware dan sisanya CoreX yang akan mengambil alih. Ini salah satu tujuan dan keuntungan dari CoreX. Oleh karena itu, di workshop kali ini yang akan dibahas adalah membangun proyek IoT dalam 5 menit. Nah, apakah bisa 5 menit? Jadi, ya tentu saja bisa. Kalau memang teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah paham basic programmingnya. Paham basic programming, maka ke CoreX-nya pun akan paham bagaimana caranya. 5 menit, hubungkan sensor, kemudian buat kode program untuk monitoring sensor dan kontrol aktuatornya, hubungkan CoreX, selesai. Seperti itu. Oleh karena itu, di hari pertama yang akan kita pelajari dulu adalah mengenai di basic programmingnya. Nah, mungkin saya akan sedikit dipercepat ya untuk materinya, karena di sini waktu kita terbatas, kita sampai pukul di 21.30 ya, kalau tidak salah Pak Untung tadi. Ya, Jadi betul, Pak. akan, Betul. ya, akan saya persingkat ya. Nanti teman-teman yang memang membutuhkan materi lebih detail lagi, kita akan bahas di grup WhatsApp. Jadi jangan sungkan, silakan tanya jawab diskusi di sana di grup WhatsApp berkaitan dengan basic programming, berkaitan dengan CoreX-nya. Karena saya pun ada di grup WhatsApp di sana, siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, seperti itu. Dan di CoreX sendiri sudah ada dokumentasinya, sudah ada library untuk C++-nya. C++ ini bisa digunakan untuk Arduino IDE, ataupun digunakan untuk ke ESP-IDF, ataupun digunakan untuk ke platform I/O misalnya. Jadi, eh, kita bisa menggunakan lebih dari satu framework jika menggunakan C++. Nah, itulah kenapa CoreX menyediakan library-nya saat ini untuk C++.
Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang CoreX akan membuat library untuk framework lain, untuk di bahasa lain, misalnya di MicroPython, di JavaScript, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian di dokumentasinya pun Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa buka, ada manual book di sana, silakan diklik. Di manual book ini juga sebenarnya sudah dijelaskan mengenai cara penggunaan CoreX-nya, bagaimana dikenalkan juga komponen-komponen yang ada di CoreX dan sebagainya. Tapi masalahnya, kalau kita tidak paham basic pemrograman, tentu saja kita akan bingung bagaimana cara memprogram di CoreX-nya. Karena apapun pasti harus paham basicnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan gunakan Arduino IDE. Jadi silakan di komputer masing-masing Bapak Ibu semua bisa membuka Arduino IDE-nya. Nanti saya akan berikan waktu untuk mengetikkan kode program dan waktu untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Seperti itu ya. Kita akan mulai dulu untuk di basic programming-nya. Nanti bagi yang punya pertanyaan bisa langsung di kolom chat ataupun pada sesi tanya jawabnya bisa open mic, nanti akan dipandu oleh eh, Pak Untung. Oke, kita akan mulai dulu. Di sini untuk basic pemrograman yang perlu kita kenal pertama adalah di Arduino IDE-nya bahwa ada dua buah fungsi, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Ini kita sebut sebagai fungsi atau function. Fungsi setup atau function setup dan function loop. Jadi penyebutnya bukan void setup, bukan void loop, tapi function setup dan function loop. Ketika teman-teman atau Bapak Ibu semua posting di sosial media, bagaimana caranya membuat void baru? Pertanyaannya kurang tepat sebenarnya. Yang tepat adalah bagaimana caranya membuat function baru. Karena ini kita sebut function. Di Arduino IDE, function setup dan function loop itu harus selalu ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada salah satu, maka kode program kita akan error. Errornya apa? Ya tentu saja nanti kita harus baca pesan errornya. Seperti itu ya. Dan kemudian di basic programming yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman semua pahami, sangat direkomendasikan untuk bisa memahami bahasa Inggris minimalnya bahasa Inggris pasif. Bahasa Inggris pasif itu artinya bisa membaca dan memahami teks bahasa Inggris. Minimalnya seperti itu. Kalau kita masuk ke dunia programmingnya, apapun itu pasti harus paham bahasa Inggris pasif minimalnya. Karena di sini pun ketika ada pesan error, pasti error ditampilkan dalam bahasa Inggris. Jika kita kurang paham bahasa Inggris, ya kita bisa menggunakan bantuan teknologi. Sudah ada Google Translate, sudah ada ChatGPT, dan lain sebagainya. Kita copy pesan errornya, masukkan ke Google Translate, nanti akan ditranslate maksud pesan error ini apa. Atau bahkan copy ke ChatGPT, akan dijelaskan oleh ChatGPT nanti pesan error ini seperti apa untuk solvingnya. Jadi seperti itu. So, kita perlu memanfaatkan teknologi dan sebisa mungkin Bapak Ibu bisa paham bahasa Inggris pasif jika masuk ke basic programming. Oke, di sini ada setup dan ada loop. Kita lanjutkan lagi. Semua kode program yang diletakkan di dalam setup itu akan dieksekusi satu kali. Dan semua kode program yang diletakkan di dalam loop akan dieksekusi berkali-kali. Apa maksudnya dieksekusi? Maksudnya dieksekusi itu adalah kode programnya dijalankan. Kode program itu dijalankan dari atas ke bawah secara sequential. Sequential itu berurutan. Dari baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Dieksekusinya dari atas ke bawah. Jadi kalau kita ketikkan kode program di sini, kemudian di sini dan di sini, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini terlebih dahulu, kemudian yang ini, dan selanjutnya yang ini. Satu persatu dieksekusinya. Tapi karena pada masa sekarang ini komputer, apalagi perangkat-perangkat microcontroller yang ada, itu speednya sudah sangat cepat. Oleh karena itu kita tidak akan terasa seolah-olah semuanya dieksekusi bersamaan. Padahal dieksekusinya bergantian, tetapi secara cepat. Saking cepatnya, terlihat dieksekusinya secara bersamaan. Jadi seperti itu. Nah, di kode program itu adalah untuk menggunakan atau untuk mengeksekusi perintah-perintah per baris. Dan apakah harus per baris? Tidak harus. Perintah-perintahnya tidak harus per baris, bisa saja satu baris full. Nah, perintah-perintah di bahasa C++ dalam hal ini kita menggunakan Arduino IDE, walaupun sebenarnya nama bahasanya bahasa Arduino ya. Tapi lebih umumnya kita menyebutnya bahasa C++. Walaupun kurang tepat, tapi kita ikuti saja pasarnya. Seperti itu. Nah, di bahasa C++, setiap kode program, setiap perintah itu diakhiri dengan titik koma. Misalnya kita ingin memberikan perintah nyalakan lampu.
seperti itu, maka akhiri dengan titik koma. Kemudian jika ada perintah lanjutannya, matikan lampu, maka akhiri dengan titik koma. Nah, apakah boleh satu baris seperti ini? Boleh. Karena di C++ itu tidak peduli dengan baris baru. Dia hanya peduli dengan titik koma. Setiap titik koma artinya akhir dari perintah. Bahkan sebenarnya seperti ini pun bisa. Satu baris full seperti ini bisa, tidak ada masalah. Hanya nantinya ketika kita akan mengembangkan project IoT-nya atau akan mengembangkan kode programnya lebih lanjut lagi, kita akan kesulitan dalam membaca kode programnya karena semuanya satu baris. Nah, apakah ada penerapan satu baris seperti ini? Iya, ada. Biasanya di programming pada sisi aplikasi web. Kalau di aplikasi web itu, semua kode programnya, terutama menggunakan JavaScript ya, itu dibuat satu baris seperti ini. Atau kita sebut sebagai kode program yang sudah dikompres. Apa artinya dikompres? Dikompres itu artinya dihilangkan semua white space, spasi dan tabulasi yang tidak dibutuhkan itu dihilangkan. Jadi seperti ini. Tujuannya agar ukuran dari filenya itu kecil. Karena kalau di JavaScript, di HTML, di CSS, seperti itu, ketika kita akan membuka sebuah website, file JavaScript-nya itu di-download, bukan hasil eksekusinya, tapi filenya yang di-download. Beda dengan di C++, yang dieksekusi itu file yang sudah dikompilnya, binary code-nya. Tapi kalau di web, JavaScript misalnya, file JavaScript-nya itu yang di-download. Nah, kalau JavaScript filenya besar ukurannya, maka loading websitenya akan lama. Nah, oleh karena itu, di JavaScript, kode programnya dikompres. Spasi dan enter yang tidak dibutuhkan itu dihapus. Sehingga ukuran kode programnya lebih kecil. Ukuran kode program lebih kecil, maka websitenya bisa ditampilkan lebih cepat. Seperti itu. Itu tujuan dari dikompresnya kode program. Di C++ bisa dilakukan seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Hal pertama yang perlu kita pahami tadi sudah, yaitu di void setup dan void loop. Kemudian jika Bapak Ibu dan teman-teman semua lihat di sini, ada kode program yang diawali dengan slash slash. Slash slash ini artinya adalah komentar atau catatan kita sebagai programmernya. Kita ingin ada catatan pada kode program kita. Misalnya tadi kita membuat perintah nyalakan lampu. Seperti itu. Kemudian perintah matikan lampu. Oke, ini tidak ada masalah karena kode programnya baru 2 baris. Bagaimana kalau kode programnya itu ada banyak barisnya? Seperti itu, ada banyak sekali barisnya dan berbeda-beda kode programnya, urutan kode programnya. Kita bisa memberikan catatan. Ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Seperti itu. Ini adalah komentarnya. Jadi kita memberikan catatan di dalam kode program kita. Nah, untuk memberi catatan bisa menggunakan slash slash seperti ini, slash 2 kali, atau bisa menggunakan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Apa bedanya? Kalau kita menggunakan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash itu bisa lebih dari satu baris. Catatan lebih dari satu baris. Seperti itu. Ini jika kita ingin membuat catatan lebih dari satu baris. Tapi kalau catatan kita hanya satu baris, maka gunakan slash slash seperti ini. Itu perbedaannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini bagaimana caranya untuk melihat kode program kita ada error atau tidak. Caranya adalah kita lakukan compile. Compile itu adalah mengubah kode program yang sudah kita ketik, yang sudah kita buat, itu menjadi bahasanya komputer, bahasa biner, 0101. 0 artinya tidak ada listrik, 1 artinya ada listrik. Komputer itu, microcontroller, dan seluruh perangkat elektronik, dia tidak paham apa itu setup, dia tidak paham apa itu loop. Yang mereka pahami hanya ada listrik atau tidak ada listrik. Dia hanya paham 2 hal itu, 0 atau 1. 01, 01. Kalau 01-nya ini digabungkan menjadi urutan-urutan kode tertentu, kita sebut sebagai sinyalnya, maka akan menghasilkan suatu perintah tertentu. Cara kerjanya prosesor itu adalah memutus dan menyambung aliran listrik. Makanya di prosesor ada kecepatan sekian hertz.
Katakanlah prosesor kecepatannya 5 Hz, berarti dalam 1 detik dia bisa 5 kali memutus dan menyambung aliran listrik. Semakin cepat prosesornya, maka Hertznya ini semakin tinggi, frekuensinya semakin tinggi. Seperti itu simpelnya ya. Jadi semua kode program ini harus kita compile atau kita ubah menjadi bahasa mesin atau bahasa komputer 0101 tadi. Caranya dengan mengklik tombol verify yang ada di kiri atas. Diklik. Ketika kita klik tombol verify, artinya dia sedang melakukan compiling. Tombol verify ini tidak ada hubungannya dengan upload kode program ya. Tidak ada hubungannya dengan kabel USB. Tanpa ada boardnya pun tidak masalah. Karena yang dilakukan adalah compiling, mengubah kode program menjadi kode biner 01 tadi. Beda cerita kalau kita lakukan upload. Jadi kalau loadingnya compiling sketch, tidak ada boardnya pun tidak masalah. Tidak ada hardware-nya pun tidak masalah. Karena masih dilakukan compile. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini, setelah kita compile kode programnya, di sini saya menggunakan boardnya ESP32 ya. Setelah kita compile, kode program ini, bare minimumnya, dia mengkonsumsi 265.977 byte atau 20% dari total penyimpanan ESP32-nya, di mana ESP32-nya ini memiliki size atau kapasitas penyimpanan sketch-nya itu 1.310.720 byte. Satuannya byte ya. Seperti itu. Jadi bare minimumnya mengkonsumsi 20% dari total memori ESP32-nya. Dari mana kita bisa memahami ini? Ya karena ini bahasa Inggris, kita translate ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu bagaimana jika ada pesan error? Jika ada yang error, misalnya kita mengetikkan di sini A titik koma. A ini apa perintahnya tidak dikenali? Apa ini maksudnya A? Maka nanti akan muncul pesan error, misalnya A wasn't declared in this scope. Dalam scope ini A tidak dikenali. Belum dideklarasikan A ini apa sebenarnya. Compilation error. Kalau teman-teman menemukan compilation error wasn't declared in this scope, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan port, tidak ada hubungannya sekali dengan kabel USB, tidak ada hubungannya sama sekali dengan boardnya terkoneksi atau tidak. Hubungannya adalah dengan kode programnya. Ada yang salah, misalnya library-nya, atau variabelnya, dan lain sebagainya. Di sini A belum dideklarasikan dalam ruang lingkup ini. Dia tidak paham, compiler ini tidak paham, A ini apa maksudnya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Di programming, kita perlu mengenal yang namanya tipe data dan variabel. Seperti itu. Tipe data dan variabel. Kita akan bahas tipe data dan variabel. Sebelum kita masuk ke pembahasan tipe data dan variabel, mungkin saya akan buka sesi pertanyaan dulu mengenai hal yang tadi. Silakan saya bisa kembalikan dulu ke Pak Untung untuk sesi pertanyaannya. Bisa open mic ataupun di kolom chat di Zoom Meet-nya ya. Terima kasih Bapak Adam. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan, mangga para peserta yang ingin bertanya dipersilakan open mic ataupun bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan dari Anton Pravanto. Bedanya Core X dengan Antares apa, Kang? Oke, langsung saya jawab ini. Boleh, Pak? Oke, di Core S dan Antares, yang pertama beda perusahaannya ya. Kalau Antares itu dari PT Telkom, BUMN. Dan di Antares ini dia tidak menyediakan dashboard tentu saja, karena fokusnya di platform IoT untuk komunikasi data. Kalau di Core X menyediakan dashboardnya, jadi di Core X ini lebih
fokus pada pengembangannya dipermudah, pembuatan produk IoT-nya dipermudah. Kalau Antares fokusnya pada platform IoT-nya secara full. Seperti itu. Perbedaan utamanya. Kemudian di CoreX kita menggunakan protokol sendiri untuk komunikasi datanya, sementara di Antares bisa menggunakan banyak protokol. Walaupun di CoreX juga sebenarnya bisa menggunakan protokol lain ya, tapi yang direkomendasikan menggunakan protokol yang disediakan oleh CoreX. Itu perbedaan utamanya. Kemudian di CoreX dia ada versi gratisnya, sementara di Antares untuk beberapa fitur krusialnya dia berbayar. Mungkin itu sih perbedaan utamanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Untung. Barangkali ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Bapak. Untuk ada pertanyaan lain, mangga bisa diketik. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk tiap project kira-kira berapa token yang harus digunakan Pak? Oke, di CoreX sebenarnya ini dijelaskannya di hari kedua ya. Di CoreX itu menggunakan sistem token, di mana tokennya ini untuk membuat widget. Widgetnya ini ketika teman-teman membangun dashboard, membangun tampilan webnya, di tampilan web itu isinya adalah banyak widget. Satu widget itu mengkonsumsi sekian token. Untuk satu project tentu saja bergantung projectnya apa, dia butuh berapa widget. Katakanlah kalau projectnya hanya untuk memantau suhu dan kelembaban, satu ruangan saja, seperti itu. Hanya satu ruangan di CoreX, satu widget untuk menampilkan data itu tokennya 100, suhu 100, kelembaban 100, berarti 200 totalnya. 200 token untuk satu project memantau suhu dan kelembaban ruangan. Hanya satu ruangan. Kalau ruangannya ada dua, berarti dikali dua. Ruangannya ada tiga, ya berarti dikali tiga. Seperti itu. Jadi base-nya bukan di per project-nya, namun dalam project itu butuh berapa widget. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Saya kembalikan lagi ke Pak Untung. Baik, terima kasih Bapak. Satu pertanyaan lagi, mangga bisa langsung diketik di kolom chat. Baik, nuhun sama-sama Kang. Baik, pertanyaan dari Imam, kalau terkait penggunaannya itu berbayar atau tidak, Pak? Oke. Penggunaan CoreX-nya ya. Untuk penggunaan CoreX-nya dia tidak berbayar. Diberikan token, tadi saya sudah jelaskan ya fungsinya token untuk apa, yaitu untuk membuat widget. Diberikan token gratis di CoreX pada saat kita baru membuat akun. Dan token gratis tersebut bisa digunakan untuk membuat widget tentu saja. Jadi untuk starting project-nya di CoreX itu tidak berbayar, dia gratis. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Seperti itu, Imam, apakah bisa di... Ada lagi Enggak, atau saya lanjut? sudah bisa dilanjut Bapak? Mangga. Saya lanjut kembali, bahas mengenai tipe data dan variabel. Mungkin saya akan buat sebuah analogi mengenai tipe data dan variabel ini agar lebih mudah dipahami ya. Bayangkan ada sebuah ember, ember atau apa ya bahasa Indonesia? Kalau di bahasa saya namanya baskom, sebuah ember. Ember ini kita beri nama. Nama embernya adalah ember air, seperti itu. Atau ember sabun deh. Nama embernya adalah ember sabun. Kita kasih kasih tulisan di embernya, ember sabun, seperti itu. Jadi kita akan memasukkan sabun ke dalam ember itu. Nah, di ember sabun tadi, dia hanya boleh diisi sabun. Sama halnya seperti kita memiliki sebuah toples. Toplesnya itu diberi nama gula,
seperti itu, toples gula. Toplesnya diberi nama toples gula, sehingga yang masuk ke dalam toples itu hanya boleh gula saja, tidak boleh garam, apalagi yang diisinya air. Jadi tidak bisa, apalagi diisinya sabun, tidak bisa. Di toples tersebut hanya bisa diisi gula. Jadi toplesnya kita beri label, kita tempel kertas, tulisannya gula. Bayangkan seperti itu. Artinya, ember dan toples ini itu adalah tempat menyimpan sesuatu. Yang ember sabun tadi untuk menyimpan sabun, yang toples gula tadi untuk menyimpan gula. Nah, tempat menyimpan ini kita sebut sebagai variabel. Ember ini, ember sabun, nama variabelnya adalah ember sabun. Toples gula itu adalah nama variabel, variabel toples gula. Ember sabun hanya bisa diisi oleh sabun, toples gula hanya bisa diisi oleh gula. Nah, di sini sabun dan gula adalah data. Adalah, oh sorry, tipe datanya. Sabun dan gula adalah tipe datanya. Tadi sabun dan gula bisa disimpan ke dalam suatu tempat. Kalau kita mau menyimpan sabun, maka bisa disimpan di ember sabun. Kalau kita ingin menyimpan gula, maka bisa disimpan di toples gula. Seperti itu. Nah, itu sabun dan gula tadi tipe datanya. Datanya bisa saja sabun 5 liter. Datanya bisa saja gula 10 kilogram. Seperti itu. Sabun 5 liter ini adalah datanya. Data sabun 5 liter ini disimpan ke dalam ember sabun. Data gula 10 kilogram disimpan ke dalam toples gula. Kalau data gula 10 kilogram disimpan ke dalam ember sabun, itu tidak bisa. Karena ember sabun ya hanya untuk sabun. Begitu pula sebaliknya. Sabun 5 liter tidak bisa dimasukkan ke dalam toples gula. Karena toples gula ya hanya bisa diisi oleh gula. Tipe datanya hanya boleh gula. Mau berapa kilogram pun, pokoknya tipe datanya adalah gula. Ember sabun pun sama, mau berapa liter pun, pokoknya yang bisa masukin ke situ hanya tipe data sabun. Seperti itu ya, variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat menyimpan data, kemudian tipe data adalah jenis datanya yang bisa disimpan ke dalam variabel tersebut. Nah, kalau di pemrograman, kita mengenal untuk sekarang ada 5 tipe data dulu. Sebenarnya lebih dari 5, ada banyak ya, tapi untuk starting point, kita perlu mengenal 5 saja terlebih dahulu. Yang pertama ada tipe data numerik, kelompok tipe data numerik, dan yang kedua kelompok tipe data non-numerik. Untuk tipe data numerik, itu adalah tipe data yang bisa dilakukan pengolahan matematika, tambah, kurang, kali, bagi, modulus, pangkat, dan seterusnya. Itu adalah tipe data numerik. Yang pertama ada integer atau bilangan bulat. Kita integer, kita ketiknya int seperti itu, integer. Integer itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu tidak ada komanya ya. Kemudian ada float. Float ini adalah pecahan yang ada komanya. Itu tipe data numerik. Walaupun ada satu lagi, double, tapi tidak akan kita bahas. Untuk double ini dia bisa menyimpan bilangan bulat ataupun pecahan. Kita tidak akan bahas dulu untuk yang itu. Ada numerik dan ada non-numerik. Yang numerik ini kita cukup kenal dua terlebih dahulu, integer dan float. Integer ditulisnya int, float ditulisnya float. Seperti ini. Integer adalah bilangan bulat, float adalah pecahan. Kemudian untuk non-numerik, kita mengenal karakter. Karakter itu satu karakter ya maksudnya, bukan banyak karakter. Satu karakter misalnya huruf A. Huruf A misalnya. Misal huruf A. Ini satu karakter. Kemudian simbol dan. Ini satu karakter. Termasuk spasi dan enter itu pun karakter. Termasuk petik itu pun karakter. Jadi karakter itu teman-teman bisa simbol, bahkan bisa angka. Angka pun bisa termasuk karakter. Nanti kita bahas apa bedanya angka yang di karakter dan angka yang di integer ataupun float yang di numerik. Seperti itu. Kemudian tipe data non numerik yang lain ada string. String ini gabungan dua karakter atau lebih. Intinya
gabungan dari banyak karakter string itu. Misalnya, string itu adalah halo. Ini adalah string. Ada 4 karakter di sini. H, A, L, dan O. Ini adalah string. Kemudian alamat juga string dan lain sebagainya. Intinya string itu gabungan 2 karakter atau lebih. Itu untuk non-numerik. 1, 2, 3, 4. Kemudian terakhir ada tipe data boolean. Teman-teman bisa tulis dengan BOL seperti ini. Tipe data boolean itu hanya 0 atau 1. True atau false, salah atau benar. Itu tipe data boolean. Tipe data boolean ini misalnya kita ingin membuat saklar lampu di IoT. Di IoT saklar lampu hanya ada 2 opsi, nyala atau mati. Maka bisa menggunakan tipe data boolean 0 atau 1. 0 artinya mati, 1 artinya nyala. True artinya nyala, false artinya mati. Seperti itu. 1 artinya ada listrik, 0 artinya tidak ada listrik. Itu tipe data boolean. Oke, tipe data yang perlu kita kenal ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk sekarang ya. Perlu kita kenal 5 tipe data terlebih dahulu. Tadi, apa bedanya angka 1 di karakter ataupun di string dengan angka 1 di numerik, integer? Kalau kita menggunakan datanya berupa nomor telepon, nomor telepon itu misalnya 083 sekian 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 sekian. Kebanyakan ya. Oke. 08312346607 misalnya seperti itu nomor teleponnya. Kira-kira ada tidak operasi nomor telepon seperti ini kemudian dibagi dengan 10 sama dengan sekian? Kalau tidak ada operasi aritmatika seperti ini terhadap datanya, maka sudah dipastikan data tersebut bukan data numerik. Jadi nomor telepon itu bukan numerik. Tapi nomor telepon itu adalah string. Kalau string, gunakan petik. Seperti itu. Kalau numerik, tidak menggunakan petik. Karakter menggunakan petik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa lihat, tadi saya mengetikkan huruf A, ada petiknya, karena dia karakter. 1 juga ada petiknya, karena dia karakter. String juga ada petiknya, petik 2 seperti ini, karena dia string. Kalau numerik, bilangan, integer dan float, dia tidak ada petiknya, seperti ini. Ini tidak ada petiknya, ini tidak ada petiknya. Nomor telepon tidak akan dilakukan operasi aritmatika. Seperti itu. Itu perbedaan dari tipe data yang numerik dan non-numerik. Nah, kenapa kita harus menentukan tipe datanya? Tipe data numerik itu konsumsi memorinya jauh lebih besar daripada tipe data non-numerik. Jadi kalau kita misalnya menyimpan nomor PIN yang ada di ESP32 atau nomor PIN yang ada di Arduino, maka lebih tepatnya menggunakan tipe datanya bukan numerik. Seperti itu. Bisa saja numerik, tapi gunakan konstanta. Konstanta itu adalah data yang tidak akan berubah. Misalnya, kalau kita kenal di dunia nyata, konstanta itu ada pi, 3,14 atau 22/7. Sampai kapanpun nilai pi tidak akan berubah. Itu adalah konstanta. Ini mengenai ilmu matematika dasar ya. Bisa saja menggunakan integer, tapi nanti gunakan konstanta untuk menyimpan nomor PIN di Arduino ataupun di ESP32. Oke, ini dulu yang perlu kita kenal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Walaupun ada yang lain untuk tipe datanya, tapi ini dulu yang perlu kita kenali dari tipe datanya ada 5. Oke, saya akan masuk ke sesi pertanyaan terlebih dahulu. Saya akan serahkan kembali ke Pak Untung. Silakan, jika teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa diajukan. Baik, terima kasih Bapak. Kami buka sesi pertanyaan kedua. Untuk para peserta, silakan yang mempunyai pertanyaan bisa langsung raise hand ataupun bisa diketik di chat. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Ramadan, Bapak. Permisi, apa bedanya konstanta integer dan integer, Pak? Oke, langsung saya jawab nih. Boleh, Pak. Ada konstanta integer, saya akan berikan contoh ya. Di sini konstanta itu diawali dengan const, tipe data integer,
kemudian diikuti nama variabelnya sama dengan 3,14 seperti itu. Kalau ada konstanta seperti ini, dalam kode program mau di setup, mau di loop, ataupun di function-function yang lain, nilai nama variabel ini isinya tidak akan berubah, tidak bisa diubah. Jadi kalau toples tadi, toples itu sudah dikunci. Tidak bisa dibuka lagi toplesnya. Hanya bisa dilihat dalamnya saja. Itu kalau ada konstantanya. Oh, nama variabel atau di sini gula deh. Oh, gula itu isinya adalah 10 kilogram. Ya sudah, hanya bisa dilihat saja gula itu 10 kilogram. Kita tidak bisa mengambil gulanya, tidak bisa menambahkan gulanya di toples tersebut. Seperti itu. Itu konstanta. Tapi jika kita tidak menggunakan konstanta, ya kita bisa ambil gulanya, kita bisa tambahkan gulanya, kita bisa kurangi gulanya, kita bisa kalikan gulanya, dan kita bisa bagi gulanya, kita bisa gunakan modulus gulanya, kita bisa pangkatkan gulanya, dan seterusnya. Artinya bisa diubah nilainya yang ada di dalam toples gula tersebut. Kalau kita tidak menggunakan konstanta. Tapi kalau kita gunakan konstanta, nilai gulanya itu sudah dikunci toplesnya, tidak bisa dibuka. Kemudian kalau kita gunakan konstanta, walaupun dia tipe datanya adalah numerik, dia tidak akan mengkonsumsi memori yang besar. Sama seperti nantinya eh, ukurannya atau size-nya seperti yang non-numerik. Seperti itu untuk konstanta. Semoga bisa menjawab. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Acong. Permisi Mas, saya mau izin tanya kalau bedanya konstanta integer sama define khusus Mm-mm. pada proses pendefinisian pin pada Arduino itu apa ya Mas? Enggak Pak. Oke, penjelasannya agak panjang, tapi saya coba persingkat ya. Kalau konstanta seperti ini, tadi sudah saya jelaskan, nilainya tidak akan bisa berubah. Tapi kalau menggunakan define, ini nilainya bisa berubah. Kalau define biasanya digunakan untuk pendefinisian sebuah data yang bisa dipanggil di file lain. Katakanlah kita punya dua file nih. Sorry, dari sini new tab. File titik H. Seperti itu. Kita punya dua file di sini. Define-nya adalah pin LED. Pin LED-nya 13. Seperti itu. Kalau kita gunakan define seperti ini, maka kita bisa tambahkan lagi define di sini. Pin LED 13. Atau kita ubah jadi 12. Yang mana dulu saja nanti akan dieksekusi. Ini dulu atau ini dulu. Kalau yang dieksekusi adalah yang ada di file ino terlebih dahulu, berarti yang digunakan adalah yang di file H. Yang terakhir dieksekusi itulah yang digunakan. Kalau yang digunakan yang dieksekusi adalah yang di file.h dulu, berarti nanti yang digunakan adalah di file inonya. Jadi yang terakhir dieksekusi dia akan digunakan. Sehingga untuk define ini nilainya bisa diubah. Nilainya ini bisa diubah dimanapun untuk define. Tapi untuk konstanta nilainya tidak bisa diubah. Perbedaan utamanya itu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Mangga, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, saya bisa diketikkan di kolom chat. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya, bisa dilanjut Bapak. Apa gimana Pak? Ya, saya lanjutkan ya. Baik, Nah, sudah pelajari mengenai tipe datanya. Sekarang kita akan menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari mengenai tipe data tadi untuk diterapkan di kode programnya. Kayak di sini variabel ada tipe, dua jenis ya. Ada dua jenis, variabel global dan variabel lokal. Saya buat komentar.
variabel global dan variabel lokal. Apa perbedaan global dan lokal? Variabel global itu dibuatnya atau dideklarasikannya di luar fungsi yang ada, di luar setup, di luar loop, dan di luar fungsi-fungsi lain. Kita deklarasikannya di sini. Katakanlah kita akan membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, nama variabelnya bilangan A, bil A, seperti itu, titik koma. Jangan lupa setiap akhir perintah akhiri dengan titik koma. Ini adalah variabel global. Variabel bil A ini bisa dipanggil di setup, bisa dipanggil di loop, bisa digunakan di setup, bisa digunakan di loop, dan bisa digunakan di fungsi-fungsi yang lain. Karena dia deklarasinya di luar fungsi tertentu. Ini kita sebut variabel global. Tapi kalau variabel lokal, dideklarasikannya di suatu fungsi tertentu. Misalnya kita deklarasikan di dalam setup. Maka variabel bilangan A ini hanya bisa digunakan di dalam setup saja. Tidak bisa digunakan di dalam loop. Misalnya kita akan buat variabel integer bilangan A nilainya adalah 10, isi dari variabelnya, angka 10 itu dimasukkan ke dalam wadah yang disebut dengan bil A, kemudian kita panggil atau kita ubah bilangan A-nya menjadi 5. Seperti itu, lalu kita compile. Tipe datanya adalah global ya, karena dideklarasikan atau dibuat variabel tersebut di luar setup dan di luar loop. Tidak ada pesan error. Tapi kalau kita buat variabel ini di dalam setup, kemudian variabelnya digunakan di dalam loop, dia akan muncul error. Seperti ini, bil A wasn't declared in this scope. Arduino tidak mengenali bil A ini apa, karena bil A ini tidak ada di loop, adanya di setup. Tapi kalau kita letakkan atau panggil bil A ini di dalam setup, seperti itu, maka tidak ada masalah. Karena bil A yang memang milik setup, berarti bisa digunakan hanya di setup saja. Kita sebut sebagai variabel lokal. Lokal milik setup. Tidak ada error. Jadi, kalau kita deklarasikannya di luar global seperti ini sebut variabel global, di dalam sini bisa dipanggil, di dalam sini juga bisa dipanggil. Dimanapun bisa dipanggil jika kita gunakan variabel global. Tapi kalau variabel setup hanya di function tertentu saja. Oke, itu mengenai variabel. Kemudian di penguraman, kita juga mengenal operasi aritmatika. Operasi aritmatika sama seperti matematika pada umumnya ya. Ada tambah, kurang, saya buat satu baris saja. Ada tambah, ada pengurangan, perkalian itu menggunakan bintang, bukan X ya. Perkalian itu menggunakan bintang, tambah, kurang, kali, bagi itu menggunakan slash. Slash ya, bukan backslash. Ini backslash, ini slash. Ada perbedaan. Pembagian gunakan slash, kemudian tambah, kurang, kali, bagi ada modulus menggunakan persen. Seperti itu operator aritmatika. Modulus itu sisa bagi. Misalnya 10 mod 5 berarti sisanya 0, tidak ada sisa. Ada 10 kue dibagikan kepada 5 anak, berarti masing-masing anak dapat 2 dan sisanya ya 0. Sudah habis dibagikan. Itu modulus. Kalau ada 11 kue dibagikan ke 5 anak, ya berarti sisanya ada 1 kue. Itu adalah sisa bagi. Oke, operator aritmatika seperti ini. Dan operator aritmatika ini bisa kita terapkan di dalam variabel. Katakanlah bil A itu nilainya, kemudian kita juga punya integer bil B, bilangan B nilainya 15. Kita juga punya variabel bil C. Bil C isinya kosong. Kita buat toples, toplesnya tidak ada isinya, kosong. Tidak diisi apapun. Ingat ya teman-teman dan Bapak Ibu semua, kosong dan nol itu berbeda. Nol itu ada isinya, yaitu angka nol. Tapi kalau kosong, tidak ada isinya. Nah ini kosong, atau kita sebut sebagai nul. Kosong, tidak ada isinya. Beda dengan bil C sama dengan nol. Ini ada isinya. Isinya angka nol. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut nomor telepon 081, ini nol bukan kosong harusnya. Kalau kosong berarti kosong. 81, 045 misalnya, 00067. Seperti itu. Oke, di sini kita akan buat 3 buah variabel, bilangan A, bilangan B, dan bilangan C.
Bilangan C kita akan panggil di sini, baru kita masukkan nilai ke dalam bilangan C-nya, 10 tambah 15, berarti bilangan A ditambah bilangan B. Operator aritmatika menggunakan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Hasil perhitungannya itu akan dimasukkan ke dalam variabel C. Kalau kita menggunakan perintah seperti ini, bil A ditambah bil B berarti 10 tambah 15. Maka hasilnya adalah 25. Bil C sekarang isinya adalah 25. Seperti itu. Ini operator aritmatika. Kadang juga kita gunakan variabel ini untuk menyimpan nomor PIN. Kita berikan konstanta integer, nomor PIN-nya adalah nama variabelnya adalah pin LED sama dengan 13 seperti itu. Maka kita bisa lakukan di sini pin mode. Nanti saya akan jelaskan tentang pin mode ini apa ya. Pin mode, kemudian variabelnya kita panggil. Seperti itu sebagai output. Seperti itu. Jadi kita panggil nilai variabelnya. Seperti ini bisa dilakukan karena pin LED ini adalah variabel global. Oke, sampai sini dulu. Silakan jika punya pertanyaan tentang cara memasukkan nilai ke variabel, operator aritmatika, dan perbedaan variabel global serta variabel lokal. Saya kembalikan dulu ke Untung. Baik, sesi pertanyaan ketiga, Mangga, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Para peserta bisa langsung on mic maupun bisa diketik di chat kolom chat. Tidak ada pertanyaan? Mungkin nggak ada, Pak. Oke, lanjut saja ya. Jika Siapa? tidak ada pertanyaan. Itu mengenai tipe data dan variabel, bagaimana cara kita memasukkan nilai ke variabel, bagaimana cara kita membuat variabel, pendeklarasian variabel, dan bagaimana cara kita menggunakan operator aritmatika untuk di pemrogramannya. Ya, di sini kita akan kenal terlebih dahulu sebelum masuk ke pengondisian, perulangan, cara mengendalikan aktuator, cara membaca sensor. Kita kenal dulu yang namanya bentuk sinyal. Kita mengenal dua bentuk sinyal, ada sinyal digital, ada sinyal analog. Di sini, karena kita menggunakan perangkat elektronika, maka kita menggunakan sinyal digital. Semua perangkat elektronik yang bisa memproses data, komputer, handphone, PC, laptop, USB32, USB8266, microcontroller, apapun itu, dia beroperasi dengan sinyal digital. Makanya kalau kita sering mendengar istilah dunia digital, ya karena isinya 0101 semua di sana. Nah, digital itu sinyalnya hanya ada 0 atau 1. Lebih tepatnya dan ya. 0 dan 1. Sinyal digital, sinyalnya itu berupa 0 dan 1. Sinyal analog, ya sinyalnya bukan hanya 0 dan 1. Dia sinyalnya range-nya dinamis. Itu sinyal analog. Ketika kita membaca sinyal analog, kemudian ingin dibaca menggunakan perangkat digital, maka harus dikonversi terlebih dahulu sinyal analog tersebut menjadi sinyal digital yang kemudian nanti bisa ditampilkan dalam bentuk bilangan. Kita mengenal bilangan desimal, mengenal bilangan biner, mengenal bilangan ada empat yang lainnya ya, yang kita kenali sekarang, bilangan biner, desimal dulu. Hexadesimal dan lain sebagainya kita abaikan dulu. Nanti akan terlalu panjang penjelasannya. Fokus di dua itu dulu. Kayak digital, analog, kita konversi bilangannya sehingga kita bisa mendapatkan bilangan dalam bentuk desimal. Nah, di ESP32
itu dia resolusinya untuk konversi nilainya adalah 12 bit. Jadi range-nya untuk analog di ESP32 0 sampai dengan 4095. Itu jika di ESP32 range sinyal analognya. Karena dia resolusinya 12 bit. 12 bit artinya pangkat 2-nya itu 12. Kemudian kalau teman-teman menggunakan ESP8266 karena dia 10 bit, berarti range nilai analognya ketika dikonversi ke bilangan desimal yaitu 0 sampai dengan 1023. Seperti itu. Kalau teman-teman menggunakan Arduino, Arduino Uno dalam hal ini ya, bukan Arduino-nya, tapi board Arduino Uno, pin analognya pun sama, dia 10 bit berarti 0 sampai dengan 1023. Nah, di Arduino Uno juga dia ada pin PWM, PWM, dia range-nya dari 0 sampai dengan 255 nilai analognya. Nah, karena kita akan menggunakan ESP32, berarti nilai analognya itu range-nya dari 0 sampai dengan 4095. 12 bit. Jadi sinyal digital di ESP32 hanya ada 0 dan 1. Ketika ESP32 ingin membaca sinyal analog, maka dia harus konversi terlebih dahulu nilai analog tadi menjadi bilangan desimal. Atau lebih tepatnya dalam bentuk digital, dari digitalnya lah dibentuk atau ditampilkan dalam bilangan desimal. Seperti itu. Di mana range-nya itu dari 0 sampai dengan 95. Kalau digital 0 sampai dengan 1, 01, 01. Analog 0 sampai dengan 4095. Oke, seperti itu ya. Kita kenal dulu tentang sinyal digital dan sinyal analog. Ketika kita sudah paham ada dua bentuk sinyal di sini, digital dan analog, maka kita juga bisa paham nantinya cara kerja modul-modul atau sensor-sensor yang ada di pasaran. Sensor ataupun aktuator yang ada di pasaran. Dia bekerja secara digital atau dia bekerja secara analog. Ketika kita ingin membuat yang simple saya terlebih dahulu, membuat saklar lampu, maka kita gunakan sinyal digital. On off lampu, maka kita gunakan sinyal digital. Di sini katakanlah kita akan memasang sebuah lampu di ESP32 dengan bentuk LED. Kita lakukan pin mode terlebih dahulu di setupnya. Apa itu pin mode? Simpelnya, pin mode ini, perintah pin mode ini untuk memberitahu ke ESP32-nya bahwa kita ingin mengubah atau kita ingin menggunakan nomor pin sekian sebagai input atau sebagai output. Kalau kita mengetikkan di sini di pin mode ini adalah function ya, sama seperti setup, sama seperti loop. Pokoknya semua kode program yang ada kurung seperti ini, dia adalah function. Kita bisa memanggil function ini. Sama seperti di loop, ya kita bisa memanggil function setup. Seperti itu. Kalau di pin mode, kita panggil function pin mode. Dan di pin mode ini ada parameternya. Parameter yang pertama di pin mode itu adalah nomor pinnya. Katakanlah pin nomor 25. Pin nomor 25 akan kita gunakan sebagai output. Seperti itu. Pin 25 kita gunakan sebagai output. Kemudian dari pin nomor 25 ini karena kita gunakan sebagai output, maka kita bisa berikan sinyal digital. On off berarti sinyalnya digital 0101. Untuk memberikan sinyal digital, kita gunakan digital write. Menulis sinyal digital. Berarti memberikan sinyal digital. Pin nomor 25, parameter yang kedua dipisahkan dengan koma ya. Jadi ini parameter pertama, ini parameter kedua. Setiap parameter atau setiap argumen dipisahkan dengan koma. Pisahkan dengan koma. Seperti itu. Digital write pin nomor 25 akan kita nyalakan atau matikan. Kalau akan kita nyalakan berarti berikan sinyal digital 1. Kalau akan kita matikan berarti berikan sinyal digital 0. Di Arduino IDE bisa gunakan high atau low. Kalau saya lebih suka menggunakan 0 atau 1. Karena untuk menjelaskan ya, bahwa ini adalah sinyal digital. Nah, dari mana kita tahu function-function seperti ini? Ada pin mode, ada digital write. Dari mana kita tahunya? Kita tahunya dari dokumentasi atau manual book. Ingat, setiap produk itu punya manual booknya. Arduino.cc. Setiap produk punya manual booknya, tidak terkecuali bahasa pemrograman Arduino.
dia punya manual book. Bapak Ibu semua dan teman-teman, saya sarankan rajin-rajin explore di website-website resmi. Jika kita menggunakan Arduino, maka rajin explore di website Arduino-nya. Jika kita menggunakan ISP, maka rajin explore di website ISP-nya. Begitu pula di produk-produk lain. Karena banyak sekali informasi yang ada di sana. Ya, kita masuk ke documentation di Arduino website-nya. Di documentation ini ada manual book tentang hardware-nya, ada manual book tentang software-nya. Jadi Arduino IDE atau Arduino dia punya Arduino Cloud namanya, platform online untuk membuat dan deploy project IoT. Dan ada software-nya di sini, IDE, web editor, CLI, dan seterusnya. Dan di programming-nya. Kita akan buka di bagian programming-nya terlebih dahulu. Di sini ada banyak function-function yang sudah disediakan. Kita akan gunakan language reference view all ya. Kita akan lihat semua referensi bahasanya. Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa lihat di sini ada function. Function ada digital write, digital read, pin mode, function untuk berhubungan dengan matematika, function berhubungan dengan bit dan bytes, function berhubungan dengan analog input output. Kalau tadi kan digital input output ya. Untuk analog input output, function berhubungan dengan trigonometri, function berhubungan dengan interrupts, dan function-function lainnya. Oleh karena itu, dari mana kita tahu ada kode program digital write, ada kode program pin mode dari manual book-nya. Apa fungsi dari digital read? Apa fungsi dari digital write? Kita klik di sini, nanti akan dijelaskan. Ada description-nya di sana tentang function tersebut. Function tersebut high or low untuk value digital pin-nya. Silakan nanti di-explore, kita scroll ke bawah, sintaknya seperti ini, digital write, pin-nya, value-nya. Parameternya itu pin adalah nomor pin dari Arduino-nya, value itu bisa high atau low, atau teman-teman Bapak Ibu semua bisa menggunakan satu atau seperti itu. Diberikan juga example kode program yang menggunakan digital write tadi seperti ini, dan ada juga warning-nya, catatan dan peringatan. Analog input bisa digunakan sebagai digital pin. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua menggunakan Arduino Uno, ada pin analog di sana. Nah, pin analog itu bisa digunakan sebagai pin digital. Dari mana tahunya? Ya dari sini. Sudah diberikan oleh manual book-nya. Sudah diberitahu oleh manual book. Seperti itu. Jadi semuanya referensinya ada di sini. Silakan buka website Arduino-nya, kemudian klik di dokumentasinya. Dokumentasi itu adalah manual book-nya. Termasuk variabel. Di sana ada variabel, ada konstanta, tipe data. Tipe datanya ada banyak. Kita masuk variabel ya. Di variabel tipe data ada banyak. Tadi yang kita pelajari hanya ada 5, yaitu boolean, kemudian karakter, kemudian float, integer, dan string. Ya, tadi yang kita pelajari. Void juga termasuk tipe data sebenarnya, karena dia kosong tipe datanya. Makanya di setup dan di loop tadi menggunakan void, kosong. Seperti itu. Jadi semuanya ada di manual book. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk sinyal digital dan analog sudah dibahas. Sekarang kita akan masuk mengenai bagaimana caranya menggunakan pengkondisian. Di sini pengkondisian kita bisa menggunakan if atau jika. Dalam bahasa Indonesia saya akan ketik dulu. Jika sinyal analog lebih dari 1000, maka nyalakan lampu atau nyalakan LED. Bahasa manusianya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu semua, teman-teman semua ingin membuat project IoT, kemudian bingung harus seperti apa dari setiap komponennya itu, maka buat dulu bahasa manusianya, buat dulu bahasa Indonesianya. Jadi kita buat bahasa Indonesianya, jika sinyal analognya lebih dari 1000, maka nyalakan LED. Baru setelah kita dapat bahasa manusianya, kita translate ke dalam bahasa pemrograman. Untuk translate-nya, kita gunakan pengkondisian if. Kita akan letakkan di loop jika. Seperti itu. Jika nilai analognya lebih dari 1000. Untuk membaca nilai analog,
gunakan analog grid. Analog grid ini adalah function. Dari mana tahunya? Karena dari sini ada kurungnya. Ini adalah function. Jadi kalau di dokumentasi kita bisa lihat ke function, di sana ada analog grid. Digital, trigonometry, analog. Kita balik sini deh. Function, analog grid. Di sini ada analog grid. Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa explore mengenai atau description mengenai analog gridnya. Diberikan juga sintaksnya seperti itu. Dan di sini juga ada boardnya. Arduino Uno R3 operating voltage-nya 5 volt yang bisa digunakan untuk analog pin-nya A0 sampai dengan A5. Dan resolusinya 10 bit berarti 1024. Seperti itu. Kemudian ada di board-board yang lain dan seterusnya. Itu menggunakan analog grid. Jadi analog grid itu untuk membaca sinyal analog dari analog pin. Nah, di sini analog grid katakanlah kita akan menggunakan pin nomor 25 lagi jika analog gridnya lebih dari 1000. Seperti itu. Simbol ini adalah simbol perbandingan. Ini adalah lebih dari, ini kurang dari, ini sama dengan, beda ya, sama dengan 2 kali dengan sama dengan 1 kali. Kalau sama dengan 1 kali, artinya memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel. Kalau sama dengan 2 kali, artinya membandingkan. Bandingkan ini dengan ini. Sama tidak? Seperti itu. Kemudian bukan sama dengan, seperti ini. Lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Itu operator perbandingan. Saya ulangi, lebih dari, kurang dari, sama dengan, bukan sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Seperti itu untuk operator perbandingannya. Kemudian karena di sini tadi bahasa manusianya, jika sinyal analog lebih dari 1000, maka di sini kita gunakan lebih dari 1000. Seperti itu. Maka nyalakan LED. Kita bisa lakukan di sini. Digital write. Nyalakan LED. Digital write. Pin, katakanlah LED-nya di pin nomor 26, dia menyala. 1. Seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan bahasa manusianya. Atau jika tidak lebih dari 1000, maka matikan LED. Atau ini bisa gunakan else. Kita berikan sinyal digital ya, digital write, berikan sinyal digital, pin nomor 26, dia mati. Seperti itu. Oke, silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa diajukan terlebih dahulu pertanyaannya, saya serahkan kembali ke Untung. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya sesi pertanyaan kelima. Mangga untuk para peserta, barangkali punya pertanyaan, bisa langsung on cam dan on mic, atau bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Bagaimana? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut, Bapak. Baik, saya lanjut ya. Siap. Itu tentang pengkondisian. Kemudian tentang perulangan. Perulangan kita mengenal, kembali lagi ya, saya tidak bisa terlalu detail, jadi saya akan persingkat saja. Perulangan kita mengenal while, mengenal do while, mengenal for. Saya tidak akan bahas detail mengenai perulangan ini. Pada intinya,
perulangan ini adalah untuk mengeksekusi kode program secara berulang-ulang. Sebenarnya perulangan ini sudah kita gunakan, yaitu di loop. Semua kode program yang diletakkan di dalam loop akan dieksekusi berulang-ulang terus-menerus sampai ISP-nya mati. Semua kode program yang diletakkan di dalam setup akan dieksekusi satu kali saja. Seperti itu. Di loop berkali-kali sampai mati, di setup satu kali saja. Nah, jika kita menggunakan perulangan, di sini while. While itu penulisannya sama seperti if. Setiap kita menggunakan perulangan while dan kondisinya ini terpenuhi, nilai analognya lebih dari 1000, maka kode program ini akan dieksekusi berulang-ulang. Sampai kapan? Ya selama nilai analog rate-nya lebih dari 1000. Kalau nilai analog rate-nya tidak lebih dari 1000, misalnya ada 900 nilai analog rate-nya, maka dia akan keluar dari perulangan. Tidak dieksekusi terus-menerus. Seperti itu. Nah, di ESP32 biasanya perulangan while-nya ini digunakan untuk melihat status Wi-Fi-nya, sedang menghubungkan atau sudah terhubung ke Wi-Fi. Biasanya ketika sedang menghubungkan ke Wi-Fi, kita tampilkan karakter titik 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 seperti itu di eh, serial monitor. Titik 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 tampil di serial monitor. Biasanya seperti itu kita gunakannya. Itu untuk perulangan while. Untuk perulangan do while, penulisannya sama, tapi do-nya di sini, kemudian while-nya di sini. Apa bedanya do while dan while? Kalau while, dia dicek dulu. Kondisinya ini benar tidak, terpenuhi tidak. Nilai analognya lebih dari 1000 tidak. Kalau nilai analognya lebih dari 1000, maka eksekusi yang ini pada programnya. Kemudian dicek lagi, lebih dari 1000 tidak sekarang. Kalau masih lebih dari 1000, maka dieksekusi. Dicek lagi, masih lebih dari 1000 tidak. Kalau masih, dieksekusi lagi. Terus menerus seperti itu, diulang-ulang. Dicek lagi, nilai analog rate-nya masih 1000 atau tidak. Oh, ternyata tidak, berarti keluar dari perulangan. Itu while, dicek dulu, baru dieksekusi. Tapi kalau do while, dieksekusi dulu, baru dicek. Jadi di do while itu, eksekusi dulu satu kali, digital write, pin nomor 26-nya menyala, baru dieksekusi. Sekarang nilainya lebih dari 1000 tidak? Oh, lebih dari 1000, eksekusi lagi. Berarti sudah dua kali. Dicek lagi, eksekusi lagi, dicek lagi, eksekusi lagi. Terus menerus seperti itu. Jadi do while itu dieksekusi dulu, baru dicek. Yang while, dicek dulu, baru dieksekusi. Perbedaannya di sana untuk while dan do while. Bagaimana untuk for? For ini biasanya digunakan untuk increment dan decrement, penambahan angka dan pengurangan angka. Katakanlah kita punya sebuah variabel, saya akan hapus semua dulu ya. Sebuah variabel dengan tipe data integer, kita beri nama variabelnya angka. Nilainya adalah 0, seperti itu. Dan kita akan cek pengkondisiannya ini akan diulang-ulang selama nilai angkanya itu kurang dari 10, kurang atau sama dengan 10. Kemudian ketika perulangannya selesai dilakukan, maka tambahkan angkanya dengan 1. Untuk menambahkan satu angka dalam sebuah variabel, gunakan simbol plus plus. Untuk mengurangi, gunakan simbol minus minus. Seperti ini. Plus plus atau minus minus. Di sini kita akan tampilkan ke serial monitor. Nah, di ESP32 ada komunikasi yang disebut dengan komunikasi serial. Komunikasi serial itu kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua lihat di board ESP-nya, ada pin TX dan pin RX. TX untuk transfer data, RX untuk menerima data. Pin TX dan RX itu digunakan untuk melakukan upload ke ESP-nya lewat kabel USB, Universal Serial Bus. Nah, di sini untuk menggunakan komunikasi serial, kita akan tambahkan serial begin di setup-nya. Kemudian kita masukkan baud rate-nya. Baud rate ini angka yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data. Antara pengirim dan penerima data, baud rate-nya harus sama. Angka ini harus sama, speed-nya antara pengirim dan penerima. Kalau pengirimnya tidak sama dengan penerima, datanya akan berantakan. Kita akan contohkan ya. Di sini untuk menampilkan datanya, kita atau mengirim datanya gunakan serial print. Saya akan gunakan serial print line deh.
Yang akan kita kirim adalah variabel angka. Seperti itu. Kemudian kita berikan delay. Delay itu artinya mogok kerja ya. Balik lagi, saya tidak akan membahas secara terlalu detail untuk berbagai macam kode programnya. Seperti itu. Kalau kita compile, nggak ada error, kita bisa upload. Untuk uploadnya gunakan tombol upload ini. Jangan lupa boardnya dipilih dulu dan port USB-nya dipilih dulu. Di sini port USB saya dev TTY USB 0. Kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, maka biasanya menggunakan COM1, COM2, COM3, dan seterusnya. Tapi karena saya menggunakan distribusi Linux, jadinya seperti ini. Di macOS pun sama seperti ini. Gitu ya. Oke, kita langsung upload. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kemudian untuk melihat datanya lewat komunikasi serial, teman-teman bisa gunakan serial monitor yang ada di kanan atas di sini. Ada yang error di sini, no serial data receive. Bagi teman-teman yang tidak memiliki boardnya, bisa menggunakan simulator. Ada di walkwe.com. Simulatornya gratis, jadi bisa belajar tanpa menggunakan boardnya langsung. Bisa dibuka di sana. Di walkwe ini menyediakan berbagai macam microcontroller, atau lebih tepatnya berbagai macam board development. Ada Uno Mega Nano, ada ESP32, STM32, dan Raspberry Pi Pico. Walaupun sebenarnya ada board lain selain ini ya. Kita pilih yang ESP32, scroll ke bawah, di sana ada starter template, gunakan yang ESP32. Nah, di sini kita bisa copy kode programnya, paste di sini, kemudian start simulationnya, nanti dia akan lakukan simulasi. Ya, kita akan buka serial monitornya, bisa lihat di sana, dia diulang-ulang terus, 0 sampai dengan 10. 0 sampai dengan 10 diulang-ulang terus. Karena kita letakkannya di dalam loop. Diulang-ulang-ulang-ulang seperti itu. Nah, di sini bagaimana kalau pengirimnya 9.600, tapi penerimanya bukan 9.600. Ini kode program untuk ISP-nya ya, berarti ISP-nya mengirim data 9.600. Di sini, ini adalah baud rate komputer kita. Komputer kita akan menerima baud rate-nya berapa. Kalau kita bedakan antara yang di ISP dengan yang di komputer kita, baud rate-nya, katakanlah di komputer kita menggunakan 2.400 baud rate-nya. Seperti itu. Maka datanya akan berantakan. Tidak dikenali, ini datanya apa. Tapi kalau baud rate-nya sama, maka tidak ada masalah, datanya bisa ditampilkan. Itu fungsinya dari baud rate. Pengirim dan penerima, baud rate-nya harus sama. Di Walkwi pun sama seperti itu. Kalau di Walkwi kita tidak bisa memilih baud rate-nya. Ya, seperti itu. Silakan tentang perulangan. Barangkali ada pertanyaan, saya akan kembalikan dulu ke Pak Untung. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sesi selanjutnya, sesi pertanyaan, mangga. Untuk para peserta yang mempunyai pertanyaan, bisa langsung on mic dan juga bisa atau mungkin bisa diketik di kolom komentar. Mangga. Ada pertanyaan Bapak dari Ramadan Tri. Jika switch case bagaimana ya Kak? Bagaimana Pak? Oke, ya. Di switch case itu berbeda dengan if ya, dengan pengkondisian if. Saya akan jelaskan singkat saja karena sudah pukul 9 lebih 10. Kita bisa masuk ke reference lagi jika bingung dengan kode programnya. Kita masuk ke language reference. Sekalian kita pelajari bagaimana cara menggunakan atau cara membaca dokumentasi. Oke, di sini ada structure,
switch case di sini. Jadi control structure itu ada break, continue, do while, as for, go to, if, return, switch case, dan while. Yang while, kemudian yang do while, kemudian yang for tadi sudah kita pelajari. Yang if juga sudah kita pelajari. Yang else juga sudah kita pelajari. Ya, kita masuk ke switch case. Di sini sudah diberikan description-nya, bahkan diberikan juga sintaks, contoh sintaksnya. Seperti itu, sampel kode programnya. Jadi switch case itu sama seperti statement if. Switch case itu untuk mengatur flow programnya, untuk memilih atau mengeksekusi kode program di kondisi tertentu. Berbagai macam kondisi. Seperti itu. Jadi mirip seperti if. Dan di switch case ini ada break-nya untuk keluar dari pengkondisian tersebut. Biasanya diletakkan di bagian paling bawah switch case-nya. Nah, di sini kita scroll sedikit ke bawah, sintaks dari switch case-nya seperti ini. Jadi ada switch kemudian variabelnya. Variabel ini isinya apa nilainya? Kalau variabel ini nilainya adalah label 1, maka yang akan dieksekusi adalah kode program ini. Kalau variabel ini nilainya adalah label 2, maka yang dieksekusi adalah kode program ini. Jadi cache-nya itu per nilai dari variabelnya yang ditetapkan di sini. Bergantung variabelnya nilainya isinya apa. Tapi kalau tidak ada semua di sini cache-nya, maka yang akan dieksekusi adalah di bagian default. Jadi si variabel ini isinya bukan label 1, bukan label 2. Katakanlah isinya label 3 atau label 4000, maka yang dieksekusi adalah yang defaultnya. Bagian ini dieksekusi. Penulisan switch case seperti ini. Fungsinya switch case sama seperti if, tapi di switch case yang dicek adalah isi dari variabelnya. Seperti itu. Dan untuk variabelnya ini, dia bisa any integer data, byte, karakter, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat example kode programnya nanti di bawah. Seperti itu. Dan yang berhubungan dengan switch case ada break. Kemudian ada continue juga. Oke, semoga bisa menjawab tentang switch case-nya. Sudah dijelaskan di dokumentasi. Saya kembalikan lagi ke Untung. Siap. Silakan. Terima kasih, Bapak. Mangga, peserta yang lainnya, barangkali ada yang punya pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom komentar. Mungkin tidak ada pertanyaan, Bapak. Bisa dilanjut apa gimana, Pak? Ya, saya lanjutkan ya. Mangga, Pak. Tadi kita sudah pelajari pengkondisian, perulangan. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke pembuatan function. Kita sudah kenal dua function, yaitu setup dan loop. Kemudian kita juga tadi sudah kenal function dengan nama digital write. Ini adalah function. Kita juga kenal function digital read, analog write, analog read. Kemudian function delay tadi sudah kita kenal, dan beberapa function yang lain. Bagaimana caranya agar kita memiliki function kita sendiri? Caranya kita tinggal buat functionnya. Untuk membuat function, kita gunakan atau kita tetapkan tipe datanya dulu. Di sini void, tipe datanya berarti kosong. Tidak ada tipe data apapun, kosong. Dan kita ketikkan nama function. Kemudian tambahkan kurung seperti ini dan kurung kurawal, enter. Maka kita ketikkan kode program di dalam function tersebut. Oke, katakanlah di sini untuk nah functionnya kita gunakan penambahan. Seperti itu. Penambahan. Di mana untuk penambahan ini dalamnya ada variabel dengan tipe data integer A dan integer B. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan. Untuk pembuatan variabel, katakanlah ada 3 buah variabel ya. Tipe datanya sama, integer A sama dengan 10. Kemudian integer B sama dengan 15. Kemudian ada integer C. Seperti itu. Kalau ada variabel yang tipe datanya sama, itu bisa diketikkan dalam satu baris integer
A sama dengan 10, koma, integer B sama dengan 15, koma, sorry, sama dengan 15, koma, dan C. Seperti itu. Ini sama dengan ini. Hanya kode programnya lebih singkat saja. Pisahkan dengan koma. Kalau mau ada variabel lagi yang tipe dari integer lagi, ketikkan lagi saja D sama dengan 8. Misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan ini untuk pendeklarasian variabelnya. Bisa gunakan seperti ini. Jika semua variabel tersebut tipe datanya sama. Seperti itu ya. Nah, di sini karena tipe datanya sama antara A dan B, kita bisa jadikan satu. A, B. Ada dua buah variabel, variabel A dan variabel B. Variabel A isinya 10, variabel B isinya 15. Kalau ditambahkan serial.print line titik koma seperti itu, A tambah B, variabel A tambah variabel B. Di setupnya kita gunakan serial begin, kemudian di loopnya kita panggil function penambahan tersebut. Penambahan. Kita panggil function penambahannya. Kita berikan delay. Seperti itu. Oke, kita akan coba upload kode programnya. Harusnya tampil di serial monitornya adalah angka 25. 10 tambah 15. A tambah B. Dia akan tampil setiap 1 detik sekali. Jadi kita membuat function kita sendiri. Kita panggil function tersebut. Seperti itu. Functionnya kita buat sendiri. Bagaimana kalau dalam function tersebut ingin kita tambahkan parameter atau argumen? Sama seperti digital write, di sana ada parameternya yaitu 20 pin nomor pinnya ya. Kemudian sinyalnya. Ada parameter seperti ini. Bagaimana caranya? Maka caranya di dalam function ini kita tambahkan variabelnya. Katakanlah void penambahan itu integer A, integer B. Ada dua buah parameter di sana. Berarti deklarasi variabel ini tidak perlu lagi. Cukup seperti ini. Maka kita tinggal panggil saja penambahan. A-nya berapa? A-nya 10 tambah 15. Jadi seperti itu. Ketika kita upload, hasilnya akan sama. 10 tambah 15. Ini bisa dipanggil berkali-kali. 10 tambah 15, 1 tambah 4, bisa dipanggil berkali-kali. Sama seperti digital write, digital read, seperti itu. Function-function yang lain bisa dipanggil berkali-kali. Seperti itu hasilnya. 25 dan 5. Lalu bagaimana kalau kita ingin letakkan function ini di file yang lain? Sama seperti teman-teman menggunakan library, biasanya menggunakan include nama file titik H, biasanya seperti itu ya. Ini nama file titik H, ini bukan nama library sebenarnya. Ini adalah nama file. Nama library-nya ya di sini. Ini adalah nama library-nya. Jadi ketika teman-teman di forum ditanyakan menggunakan library apa, maka jawabannya bukan nama filenya, tapi nama library-nya. Karena bisa saja 5 buah library, dia nama filenya sama. Jadi ini bukan nama library, ini adalah nama file. Nah, bagaimana cara kita membuat file kita sendiri? Teman-teman bisa klik di sini, New Tab. Matematika misalnya. Nama filenya matematika titik H. Seperti itu. Kita punya dua buah file. Matematika titik H ini isinya adalah function penambahan tadi. Masukkan ke sini. Sehingga kita bisa panggil di sini include matematika titik H. Dengan begitu ketika kita upload, kita bisa panggil penambahan ini karena ada di titik H tadi. Kita membuat bahasa awamnya membuat library kita sendiri.
seperti itu, hasilnya sama. Jadi dengan menggunakan include itu seolah-olah kode program yang ada di sini itu letaknya di sini. Seolah-olah seperti ini kode programnya karena kita menggunakan include. Jadi include itu untuk memasukkan kode program dari file lain ke dalam kode program utama kita. Dan kode program ini bisa digunakan berulang-ulang di project-project yang lain. Keuntungannya seperti itu jika kita menggunakan file terpisah. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, silakan sebelum kita masuk ke prosedur. Hmm, Saya kembalikan lagi ke Untung. Baik, terima kasih Bapak. Gimana? Lanjut apa gimana Pak? Tidak ada pertanyaan? Saya lanjut kalau begitu. Mungkin bisa dilanjut Pak. Langsung nanti bisa foto bersama Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita sudah pelajari mengenai function. Sekarang kita pelajari mengenai prosedur. Apa bedanya prosedur dan function? Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya beda di tipe data saja. Kalau function, dia menggunakan tipenya void seperti ini. Kalau prosedur, kita perlu tetapkan tipe datanya. Integer, float, double, string, dan lain sebagainya. Kita akan gunakan integer, bilangan bulat, tidak ada komanya. Kalau kita gunakan prosedur seperti ini, tetapkan tipe datanya, maka kita harus tambahkan return. Di sini kita akan gunakan variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian kita tambahkan return C. Jadi ketika kita memanggil prosedur atau function dengan nama penambahan, function tersebut akan memberikan nilai balik, akan mengirimkan hasil operasinya ke dalam pemanggilnya. Karena pemanggilnya ada di loop, di penambahan ini loop, dia akan mengirimkan lagi hasil eksekusi function tersebut dengan menggunakan return. Apa yang akan dikembalikan? Yang akan dikembalikan adalah nilai dari C, nilai dari variabel C, yaitu A tambah B. Sehingga kita tidak bisa menggunakan seperti ini untuk prosedur tadi. Kita bisa menggunakan serial print line, baru dalamnya penambahan 4 tambah 6. Seperti itu, baru kita bisa lakukan penambahan. Atau kita bisa masukkan ke dalam variabel. Integer hasil sama dengan penambahan 4 tambah 6. Ininya dipanggil dalam bentuk variabel hasil. Seperti itu. Jadi kalau prosedur, dia ada nilai baliknya berupa tipe data tadi. Kalau integer, ini berarti kita kirimkan balik berupa integer di dalam sini. Kurang titik koma. Oke. Itu bedanya function dan prosedur. Nanti di hari kedua kita akan pelajari mengenai cara membaca sensor, kemudian kita akan kirim data sensor tersebut ke CoreX. Tentu saja di CoreX-nya kita akan membuat tampilan terlebih dahulu, dan dari sana kita juga akan menggunakan output atau aktuator untuk dikendalikan dari CoreX. Oke, jadi seperti itu. Mungkin cukup untuk di sesi pertama dari saya tentang basic programmingnya. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua untuk menggunakan CoreX-nya. Kembali saya sampaikan, untuk bisa membuat project IoT, apapun platformnya, otomatis kita harus pelajari dulu basic pemrogramannya. Seperti itu. Mungkin sambil penutupan dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, saya kembalikan lagi ya ke Pak Untung. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Mungkin bisa langsung foto bersama Pak. Di on cam semuanya peserta yang Saya bisa. stop share screen-nya ya. Iya, boleh Pak. Enggak, peserta yang bisa on cam di on cam. Ada lagi? Sudah? Ya, mungkin dari hitungan ketiga. Satu, sebentar.
Wah, udah pose nih. Sebentar, Pak. 1, 2, 3. Sudah. Untuk page kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Untuk presensi jangan lupa ya, teman-teman. Ada di kolom chat. Gimana, Bapak Safri? Mungkin bisa langsung ditutup apa gimana, Pak? Ya, boleh silakan untuk Baik, makasih, Pak. ditutup. Baik. Alhamdulillah Robbil Alamin. Terima kasih teman-teman semua. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Saya Untung Ready mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syafri Muhammad Samsudin dan juga Bapak Adam Damara dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti acara workshop malam ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat membawa manfaat dan dapat melatih skill kita dalam membangun proyek IoT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Andai engkau bertanya